ya, tidak validnya orang yang mengatakan pokoknya yang penting kembali kepada Quran hadis. Begitu saja. Kenapa? Karena pada masa para sahabat saja, tidak lama setelah Rasulullah wafat, ya, itu beberapa sahabat bisa salah paham terhadap Al-Quran. Contoh misalnya yang laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu. Umar sama Kudama. Iya. Jadi Kudama sampai minum minuman keras karena Ngefly. Ngefly dalil. Ngefly sampai dalil. Dia minum, tapi ketika ditanya mau dihad, dia bilang saya nggak apa-apa dong, saya minum. Kan di dalam Al-Quran itu ada tidak berdosa orang yang sudah beriman, bertakwa, beramal soleh, apapun yang mereka makan atau minum. Saya teringat hadis Rasulullah SAW, tolong dikoreksi. Ada Nabi mengatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Jadi ada 3 yang Nabi sampaikan. Pertama tasdid. Tasdid itu harus 100% gitu, bener-bener, nggak boleh nyelisihin, nggak boleh deviasi apapun. Kemudian yang kedua wa qaribu. Kalau nggak bisa yang 100%, maka dekat-dekatlah sedikit. Lalu yang ketiga, itu Rasul mengatakan wa absyir. Dimanapun posisi kita, tetap berharap bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari apapun. Nah, jadi menurut saya memang Gus Bahar ini sengaja menghadirkan pemahaman yang bisa mengimbangi fasadidu itu. Jadi sebagian di antara kita ini kan akhir-akhir ini selalu ingin tasdid, ya. Pokoknya kalau nggak kayak begini nggak benar. Begitu bertentangan atau tidak ada warid di sunnah berarti bid'ah. Nah, beliau menyampaikan di sini waqarib. Karena memang kapasitas kita itu banyak yang kapasitasnya tidak bisa wasadidu. Kita cukup pada maksimal apa yang bisa kita lakukan. Karena itu beliau misalnya tadi banyak menyampaikan tentang kelapangan-kelapangan. Dan sekali lagi kelapangan bukan berarti bernego dengan ajaran Islam. Bukan berarti kurang komitmen. Bahkan dalam keadaan tertentu seperti saya beliau sampaikan, justru menampilkan kelapangan Islam itulah wujud yang paling nyata terhadap komitmen Islam ini, supaya orang tetap dekat kepada agama. Itu satu. Yang kedua, saya melihat tadi beliau menguraikan Syajaratul Ma'arif. Sebelumnya Dr. Mukhlis menyampaikan sekarang kita perlu tadabbur. Lalu guru kita menyampaikan tentang bahwa Al-Quran itu hamalul wujuh. Ada benang merah dari ketiganya sebenarnya. Jadi tadabbur itu bagian dari waqaribu. Allah ingin Al-Quran itu jadi hazanah kita semua, ya. Jadi bukan hanya hazanah orang alim, ya. Karena dalam Islam itu la rohbaniyah, ya. Tidak boleh orang atas nama saya tokoh agama maka dia monopoli semua pemahaman keagamaan, akan dikasih ruang. Nah, ruang dalam studi Al-Quran itu itulah tadabbur tadi gitu. Tapi ya, tadabbur itu bukan memanjakan subjektivitas. Bahasa Abi tadi itu bukan hanya pemahaman akal, tapi harus diiringi dengan kalbu. Apa contoh yang paling real? Ini dia, beliau baca tadi, guru kita, Syajaratul Ma'arif. Bagaimana sebenarnya, Gus, kalau kita lihat tadi misalnya, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat. Kata al-ghafilat ditadaburi oleh Sultanul Ulama ini, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Ya, kan tidak gampang untuk menarik makna ghafilat itu kepada bahwa ya sudah, kalau orang yang tawassak fil mubahat biarkan saja. Yang penting dia nggak mengerjakan yang haram. Itu nggak gampang lari ke sana. Nggak ada mantik yang premis minor mayor itu nggak ada. Tapi itu tadabbur gitu. Nah, kenapa Syekh Izzuddin ini bisa sampai ke situ? Seperti yang Abi Quraish sampaikan, Syekh Izzuddin ini Sultanul Ulama, tapi pada saat yang sama dia lah bisa kharqat tasawuf yang dikasih oleh Imam Syahruddin Syahrawardi, Syihabuddin Syahrawardi. Jadi Imam Syihabuddin As-Suhrawardi itu melantik Izzuddin Abdus Salam dengan memberikannya khirqah, ya, penanda bahwa dia sudah berhak untuk mengijazahkan dan mentalkin. Artinya apa? Syekh Izzuddin ini bukan hanya ulama yang cerdas akalnya, tapi juga hatinya. Nah, itulah yang keluar Syajaratul Ma'arif. Jadi menurut saya, yang saya pahami, ya, bahwa tafsir, takwil dan tadabbur itu adalah satu rangkaian. Untuk
kita, termasuk saya yang bukan ahli tafsir dan ahli takwil, maka ruang saya tadabbur. Tapi ya, tadabbur saya juga tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah yang Habib sampaikan tadi. Jadi tidak boleh kita memanjakan subjektivitas kita dengan berdasarkan begini. Dan sebenarnya ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini juga menunjukkan ya tidak validnya orang yang mengatakan pokoknya yang penting kembali kepada Quran hadis. Begitu saja. Kenapa? Karena pada masa para sahabat saja, tidak lama setelah Rasulullah itu beberapa sahabat bisa salah paham terhadap Al-Quran. Contoh misalnya yang laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu. Umar sama Kudama. Iya. Jadi Kudama sampai minum minuman keras. Ngefly. Ngefly dalil. Ngefly sampai dalil. Dia minum, tapi ketika ditanya mau dihad, dia bilang saya nggak apa-apa dong, saya minum. Kan di dalam Al-Quran itu ada tidak berdosa orang yang sudah beriman, bertakwa, beramal soleh, apapun yang mereka makan atau minum. Kan saya beriman, saya bertakwa. Ini sahabat. Jadi antara sahabat pun ada levelnya, gitu. Nah, oleh Umar ini ingin dijadikan sebagai pelajaran, maka kemudian dibawalah dia, dan disitulah Ibnu Abbas yang mengatakan salah pemahamanmu. Itu ayat menjawab pertanyaan dari sebagian sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, banyak di antara orang tua kami meninggal sebelum minuman keras diharamkan. Artinya sampai akhir hayatnya dia masih minum gitu. Gimana nasibnya? Nah, turunlah ayat ini. Untuk mereka yang telah beriman, beramal soleh, ya, mereka nggak masalah gitu. Untuk yang meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan minuman keras. Ya. Jadi kalau masa sahabat saja sudah terjadi ya, kekeliruan dalam pemahaman, ketika serta-merta kembali kepada ayat Al-Quran, maka apalagi zaman sekarang. Nah, karena itu ya tetap harus ada referensi-referensi, harus ada penghormatan terhadap kepakaran. Setadabbur-tadabburnya kita harus berbasis pada tafsir dan ta'wil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.